Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini kita dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama berkumpul di sini di Masjid Al-Husna Greenwell yang tercinta dalam rangka Daurah Janais ya. Kita sama-sama belajar nanti yang materinya akan disampaikan oleh Ustadz Madroi, Sarjana Sosial Islam. Terima kasih. Yang terhormat kepada Ustadz Madroi, Sarjana Sosial Islam, syukron jazakallah khairan katsira atas kehadirannya. Yang kami hormati Ibu RW, yaitu Ibu Rona. Yang kami hormati yaitu Ketua Majelis Taklim Al-Husna Ibu Ningsi, dan seluruh jamaah hari ini yang telah hadir menyempatkan waktunya. Insya Allah alangkah ibu-ibu dari rumah meninggalkan aktivitas rumahnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena waktu sudah siang ya, kita langsung ke materi acaranya. Saya sampaikan dulu profil dari Ustadz Madroi, Sarjana Sosial Islam. Ustadz Madroi, Sarjana Sosial Islam, lahir di Bogor tanggal 4 Februari 1981. Pendidikannya yaitu S1 Fakultas Dakwah UIN Bandung tahun 2008. Beliau menempuh pendidikan di pesantren Al-Karimiyah Sawangan Depok 1997 sampai 2002. Kemudian Al-Marhiyah Cilenyi Bandung tahun 2002 dan sampai 2008. Statusnya menikah, alamatnya Jalan Raya Parung Bogor, Gang Harapan 2, RT 1 RW 2, Desa Jampak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tugasnya yaitu manajer program Barzah Dompet Du'afa dari tahun 2013 hingga sekarang. Motonya adalah semangat menebar manfaat. Facebooknya Royani Jampang. Nomor teleponnya boleh disebutkan Pak Ustadz? Boleh. Nomor teleponnya 081 76 31 4832. Demikian profilnya ya. Marilah kita sama-sama belajar bersama ya, teman-teman semua. Kita langsung mulai ke materi. Oh ya, sebelumnya saya bacakan dulu tata tertib selama acara berlangsung ya teman-teman ya. Pertama, tidak diperkenankan bertanya selama Ustadz menyampaikan materi dan praktek. Kedua, disediakan waktu khusus untuk tanya jawab. Jadi sabar ya, kalau ada pertanyaan ditulis dulu, nanti ada waktunya untuk bertanya. Ketiga, jika peserta membawa putra putrinya, mohon dikondisikan sehingga tidak mengganggu peserta yang lain. Keempat, diharapkan menjaga kebersihan masjid. Itulah tata tertibnya. Baik, kita langsung ke acara inti yaitu Daurah Janais yang akan disampaikan materinya oleh Ustadz Madroi, Sarjana Sosial Islam. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormati, Ketua Panitia yang nelpon saya kalau nggak salah Boningsih ya, kalau nggak salah namanya, beserta seluruh jajaran panitianya dan juga Ibu RW tadi katanya hadir juga di sini. Kemudian seluruh pengurus Majelis Ta'lim dan juga para jamaah, ibu-ibu, yang tua, yang muda, yang gemuk, yang langsing. Mudah-mudahan pagi ini sampai hari kiamat kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini saya hadir memenuhi undangan dari panitia penyelenggara pelatihan pemulasaran jenazah. Kalau nggak salah undangnya sih minta pelatihannya, seingat saya waktu itu di bulan Juni. Telepon saya waktu itu lagi puncak haji, saya posisi lagi di Mina. Jadi istri saya nanya, siapa yang nelfon, soalnya kayak perempuan. Panitia. Jadi alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dan alhamdulillah saya bisa hadir. Tadinya memang saya minta kader untuk mengisi pelatihan di sini, tapi alhamdulillah di hari kerja memang lebih luas waktu saya. Setelah kemarin saya mengisi beberapa tempat di Provinsi Bali dan juga di Riau, jadi insya Allah akhir pekan ini di agenda di Semarang dan juga di akhir bulan ini insya Allah di Manado. Memang di pelatihan ini ibu-ibu semuanya lumayan menyita waktu ya. Idealnya sih sebenarnya 4 jam, idealnya 2 jam materi, 2 jam simulasi gitu. Tapi insya Allah kalau buat ibu-ibu mah gitu, mudah-mudahan jam 11 kelar lah gitu semua gitu ya. Insya Allah gitu, dengan catatan jenazahnya nurut, gak banyak protes, itu aja. Lancar, pokoknya nggak ada hambatan gitu ya. Ya kalau lancar kan insya Allah gitu. Instruktur kita nanti ada Ibu Widya Pratiwi, beliau kader kita juga, dan beliau aktif di penanganan jenazah di instalasi jenazah RSUD Depok ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir, sudah berapa lama saya ingin sekali beliau juga membantu penanganan jenazah di sini. Nanti insya Allah saya pantau juga. Itu saya hadir insya Allah di sini, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Saya lanjut lagi ke kantor karena ada agenda rapat bulanan. Ini profil saya baru ibu-ibu ya, dulu masih belum kena asam lambung jadi kelihatan mudahan dikit. Sekarang udah banyak keluhan. Di pelatihan ini bapak ibu-ibu ya nanti akan mengungkap sisi materi dan simulasi dari fardu kifayah terkait kewajiban kita. Terkhusus untuk ibu-ibu, insya Allah penanganan jenazah cuma 2, yaitu memandikan dan mengkafani. Karena untuk mensolati dan mewakafkan insya Allah diwakili sama bapak-bapak. Ya, kalaupun ibu ngikut ya paling cuma ngikut doang. Gitu. Ikut pemakaman kan nggak pernah nurunin jenazah ke makam. Ya, itu mau bapak-bapak biasanya. Jadi insya Allah sendiri lebih ringkas, insya Allah ya. Gitu. Lanjut Bu, di profil saya ibu ya, saya dipercaya di bagian khusus yaitu manajer program layanan jenazah. Posisinya bagus, manajer, cuma bagian jenazah itu doang. Jadi sejak 2013
Ampo yang ini belum ada yang mau gantiin, itu dia tuh masalahnya, karena emang urusan jenazah rada-rada rumit gitu. Karena orang sebagian takut ya, sebagian besar itu ya mungkin menganggap karena itu udah ada petugas yang menangani gitu aja gitu. Tapi kalau bagi saya ini memang tanggung jawab kita bersama, sehingga ketika kita dibutuhkan ya mau nggak mau lah, sebagai sisi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah ya di sini kita harus hadir gitu. Dari 2013 ya sampai hari ini tuh lebih dari 8.000 jenazah yang sudah kita bantu penanganannya. Saya bersama tim mulai dari pengantaran sampai pengurusan gitu. 8.000 jenazah itu macam-macam lah ya gitu, orang meninggalnya gitu, yang sakit dan juga nggak pakai sakit, yang muda, banyak yang muda, yang tua juga ya berseimbang lah gitu ya. Ada satu jenazah yang meninggal tersenyum gitu. Dan itu adanya di sinetron. Gak susah bu, mau meninggal senyum susah gitu. Jadi kira gampang apa. Persiapannya dari sekarang, jauh-jauh hari sebelum meninggal, perlu banyak senyum sama orang. Kalau cemberut dengan tetangga nih, jangan ngarep dah gitu. Memang 62% yang meninggal itu banyak laki-laki ya, jadi ibu-ibu silakan bergembira. Nah saya punya data, itu saya punya data. Karena mohon maaf ya Bu ya, bukan saya nakut-nakutin, memang datanya fix, saya punya data. Data yang dari 8.000 jenazah yang kita bantu itu 62% laki-laki. Jadi orang laki itu lebih mudah meninggal dunia, karena memang ketika istrinya cemberut aja, istri suami itu udah kena asam lambung gitu. Karena istrinya kalau udah merengut cemberut tuh pasti suami udah gak nafsu makan, udah gak nafsu makan di rumah ya. Kalau dia punya duit dia makan di luar, kalau dia punya duit dia sakit mah gitu. Terus kalau diantepin baik ya lama-lama dia ujung-ujungnya ya udah lewat gitu. Maka saya minta ibu-ibu di majelis ini, mohon jangan semudah itu cemberut kepada suami, karena di luar sana masih terlalu banyak wanita yang siap tersenyum sama suami itu. Begitu ya. Saya minum dulu ya. Dari subuh gue minum macam-macam. Di pelatihan ini saya mengungkap ya, silakan materi. Di materi ini Bu-Ibu, nanti saya akan mengungkap terkait memandikan mengkafani. Sebenarnya kalau masih ada waktu, mudah-mudahan bisa mensolati dan memakamkan gitu ya. Saya bedah antara syar'i dan tradisi. Kalau usah dipoto, tuh dikirim ya gambarnya ya. Dikirim ya. Nanti jangan terlalu banyak ngambil gambar ya. Saya udah terkenal soalnya. Maksud saya nanti kalau terlalu banyak ngambil gambar kan jadi akhirnya saling menghalangi gitu. Gini Bu-Ibu, saya bedah antara syar'i dan tradisi. Kenapa? Karena memang mengurus jenazah khususnya di Indonesia itu lebih banyak tradisi daripada syar'inya, lebih banyak adat daripada syariat. Gitu jujur kayak ini mah, gitu ya. Saya ungkap nih, saya keliling lah dari Kelihatan sampai ke Kulon, gitu ya, dari timur sampai ke barat, gitu terus saya ya keliling Indonesia. Nah itu luar biasa pengurusan jenazah. Kalau saya hitung-hitung 70% tradisinya. Artinya secara fikihnya sekitar 30%. Artinya urus jenazah itu kalau hanya berpatokan kepada fikih, simple gitu, simple dan gak repot pokoknya. Jenazah mau dimandiin di dalam rumah, mau di luar gitu, ya bebas, cuma gak pernah protes. Kapan ada jenazah minta, kan mandi pun belas sono gitu, gak ada. Jadi ngikutin tuh ya, gitu ya. Nah, tradisi-tradisi itu juga jangan semudah itu kita salahkan. Jangan mentang-mentang gak ada dalilnya terus kita salahin, jangan juga. Sepanjang tradisi itu punya nilai kebaikan dan di sisi lainnya tidak merusak tatanan ibadah dan akidah, maka tidak perlu kita salahkan. Tetapi harus kita pahami baik-baik bahwa itu adalah tradisi, sehingga seandainya tidak ada yang bisa melakukannya dan tidak ada waktu untuk bisa melaksanakannya, maka jangan dipaksakan, toh itu hanya tradisi gitu. Contoh yang sekarang secara gamblang kayak gitu, dalam mengkampani jenazah misalnya,
itu sering kita menggunakan yang namanya tikar pandan, ya Bu ya, gitu. Tikar pandan itu tradisi, gitu. Di fikih mah nggak disebutin tikar pandan, gitu kan. Nah, kenapa tikar pandan dipakai? Ya karena untuk menjaga supaya kain kafan nggak bersentuhan langsung dengan lantai, karena warnanya putih jadi gampang kotor, maka terjagalah dengan adanya tikar pandan, gitu. Tapi jangan dipaksain, kalau nggak ada boleh ganti dengan kain yang lain, gitu. Misalnya kain-kain batik di bagian luarnya untuk menjaga kain kafan tersebut, gitu kan. Itu sehingga nggak bisa memaksakan diri. Misalnya malam Idul Fitri meninggal, gimana nyari tikar pandannya? Akhirnya tunda dulu sampai besok siang. Nah kan kalau beli pasar kan namanya lebaran kan ibu tukang dagang. Itu kan orang meninggal mah kan kagak tahu mau lebaran menjadi baik. Ya, meninggal deh terus gitu. Nah ini harus kita pahami baik-baik sehingga dan masih banyak tradisi-tradisi itu, gitu. Nah, Bapak Ibu-ibu ya, ketika mungkin nanti di sini terjadi perbedaan pendapat, Ustadz di tempat saya kayak gini-gini, nanti acung tangan aja gitu, tanya gitu ya. Semua pertanyaan saya jawab. Jawaban ada yang bisa, ada yang enggak, itu doang. Pokoknya saya jawab gitu ya. Artinya dari perbedaan-perbedaan itu jangan langsung semudah itu kita menyalahkan orang. Saya paling gak suka dan gak ikhlas jamaah saya menyalahkan orang setelah sering mengikuti pelatihan gitu. Menyalahkan orang bukan, tapi ilmu yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menyalahkan orang yang berbeda dengan kita, gitu. Adapun orang yang berbeda dengan kita bisa jadi karena itu keterbatasan pengetahuan kita, gitu. Namanya kita belajar belum lama, gitu kan, keterbatasan kita. Sedangkan ilmu fikih itu begitu luasnya, dalam satu mazhab saja ulama banyak berbeda pendapat, gitu. Apalagi berbeda mazhab, gitu ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah jadikan ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu. Nah ini syarat wajib jenazah yang dimandikan ya. Oh jadi ada syaratnya. Kalau jenazah yang wajib dimandikan benar, gitu ya. Ada syaratnya. Syaratnya apa baik? Nah ini saya disebutin atu-atu nih ya. Gitu. Ini kompilasi beberapa kitab fikih. Dari kajian yang saya ungkap di sini ya Bu ya. Satu, jenazah yang wajib dimandikan itu dia dipastikan beragama Islam, gitu. Sepanjang dia beragama Islam maka kita wajib ada fardu kifayah untuk memandikan dia. Gimana Ustaz misalnya jenazahnya kita nggak pernah melihat dia sholat, misalnya kan ada kayak gitu ya. Gitu. Tetap saja sepanjang dia orang Islam kita punya kewajiban untuk memandikan dia. Itu secara fardu kifayah. Bagaimana Ustaz misalnya dia meninggalnya bunuh diri, kan ada yang kayak gitu, naudzubillah ya. Tetap aja sepanjang dia dalam hidupnya, riwayat hidupnya adalah sebagai orang Islam, maka kita punya kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut, gitu. Kemudian gimana misalnya hidupnya dia itu ODGJ ya, orang gangguan jiwa. Nah, sepanjang riwayatnya dia adalah orang Islam, maka kita tetap punya kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut. Gitu ya, dimandikan, dikafani dan seterusnya. Kemudian, misalnya dia meninggalnya tenggelam. Ya, dulu kan ada tuh pejabat Jawa Barat meninggal di tenggelam di Sungai Arun, Swiss, gitu ya. Tetap aja wajib dimandiin. Kan dia dari air Pak Ustaz. Ya, itu bukan mandi, itu tenggelam. Gitu. Jadi tetap begitu diangkat harus dimandikan, gitu ya, dimandiin. Nah kalau jenazahnya non muslim, sekali lagi kalau jenazahnya non muslim maka kita tidak punya kewajiban untuk memandikan jenazah yang non muslim tersebut, gitu. Artinya kalau kita nggak mau nggak dosa, gitu. Kalau kita nggak ada yang mandiin kita nggak berdosa. Beda dengan jenazah umat Islam, kalau nggak ada yang mandiin sama sekali ya dosa semuanya, gitu. Karena fardu kifayah. Nah kemudian, boleh nggak sih mandiin jenazah non muslim? Boleh. Dalam kitab fikih Syarah Safinah itu dibolehkan. Hukumnya jaizan mutlak, dibolehkan secara mutlak. Silakan mandiin jenazah yang non muslim sepanjang statusnya masih sosial, horizontal gitu, itu dibolehkan. Apa contohnya? Memandikan, mengkafani dan memakamkan itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah yang sifatnya vertikal, gitu, ritual ibadah, yaitu mensolati jenazah non muslim gak boleh.
hukumnya haram mutlak, secara mutlak diharamkan gitu. Walaupun dia maksa, misalnya dalam hidupnya pernah wasiat, Pak Ustadz ini saudara saya non muslim, lagi hidupnya dia berwasiat kalau mati minta disolatin. Nah, ini duitnya 3 juta, oh berat itu nolaknya, berat. Nyari-nyari perbedaan pendapat juga nggak ada. Jadi tetap aja hukumnya diharamkan, gitu ya. Tapi insya Allah gitu, orang Islam ketemu. Nah yang kedua, ya, pertama tadi apa, jenazahnya sebagai orang Islam, maka kita wajib untuk memandikan dia. Yang kedua, ibu, jenazah itu wajib dimandikan kalau dia ada jasadnya, ada fisiknya, meskipun hanya sebagian, gitu. Jadi misalnya dia korban mutilasi, yang ketemu cuma separuh, tetap aja dimandikan. Contoh misalnya lagi korban kecelakaan misalnya, ketemunya cuma sebagian, maka itu tetap ditangani jenazahnya, dimandikan. Meskipun cara memandikannya tidak seperti jenazah yang utuh sempurna, gitu. Contoh lagi misalnya ada korban keganasan binatang buas, dia masuk ke hutan, kemudian ada binatang buas yang memang udah 3 hari puasa dia nggak makan, kemudian ketemu, wah ini orang gemuk banget ini kita, gitu ya, dimakan mandiin mangsa, baru separuh dia kenyang, udah tinggal bagi-bagi sama yang lain, gitu. Nah akhirnya dievakuasi sama tim rescue, gitu. Nah kedapatanlah sebagian tubuhnya, maka tetap itu yang harus ditangani, dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan, gitu kira-kira. Nah kalau jasadnya nggak didapat, artinya tidak didapat, artinya nggak ada jasadnya, maka nggak bisa dimandikan. Apa yang mau dimandikan kalau fisiknya nggak ada, gitu. Contoh, ya, korban longsor tertimbun dengan kedalaman yang dalam, ya. Oleh tim SAR dinyatakan tidak bisa dievakuasi karena membahayakan petugas dan lain sebagainya. Maka itu jenazah, pengurusan jenazah atau fardu kifayah yang sifatnya bersentuhan dengan fisik jenazah nggak bisa dilakukan. Ada 3 tuh. Pertama memandikan, mengkafani, dan memakamkan. Itu nggak bisa dilakukan karena itu bersentuhan fisik jenazah yang tidak didapat. Gitu. Ada satu yang bisa dilakukan yang tidak bersentuhan fisik, yaitu sholat jenazahnya, disebutnya sholat ghaib. Gitu. Itu masih bisa dilakukan. Kira-kira gitu, ya. Nah, kemudian. Saya berapa kali ya evakuasi korban longsor waktu itu di Sinar Resmi di Solok, Sukabumi. Itu dari 40-an lah jenazah yang tertimbun. Ada 1 jenazah yang memang nggak bisa dievakuasi, ceritanya gitu. Kemudian di Ponorogo juga ada. Di Ponorogo itu dari 25 jenazah cuma 3 orang yang dievakuasi karena ketika mau evakuasi berikutnya itu terjadi pergeseran tanah, longsor susulan yang begitu luar biasa. Akhirnya tim SAR menyatakan nggak layak dievakuasi dan keluarga daripada korban semua tanda tangan, gitu, mengikhlaskan, kira-kira gitu, ya. Karena memang antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup itu harus diutamakan yang hidup, gitu. Jadi yang hidup jangan sampai menjadi korban berikutnya. Maka tim SAR dinyatakan tidak boleh ada aktivitas penyelamatan karena ini akan membahayakan tim, gitu, tim penyelamat, gitu. Kemudian wajib dimandikan kalau memang dia benar-benar meninggal dunia, gitu. Jadi kalau masih meragukan orang udah meninggal apa belum, ya jangan dimandiin ya, gitu. Kalau orang belum jelas meninggal apa belum, gitu ya. Dipastiin dulu meninggal apa belum ini dia. Kan sekarang mah dokter banyak ya, gitu. Yang kalau kita datang ke klinik ya ada, kalau kita telepon, kita drawing gitu, kita panggil ya datang, gitu. Artinya ada lah, mudah kalau sekarang. Beda sama zaman saya dulu waktu kecil di Citayam itu tahun 87, 88 itu ada dokter cuma di Margonda tuh, segitu-gitunya. Itu dulu tuh, ya. Sehingga orang kalau umpamanya mau ke dokter ya perlu ke sono, gitu kan. Dan dulu mah orang kalau meninggal jarang banget di rumah sakit, banyak kan di rumah, gitu. Karena orang meninggal dulu kan yang tua-tua doang, yang tua-tua gitu.
Jadi kalau nyiarinnya juga tuh innalillahi pakai beduk dulu di rumah. Beduk, makin panjang suara beduk berarti makin tua nih orang gitu. Iya, makanya udah ditebak wah anak meninggal nih gitu. Masalah ini mah. Soalnya dia doang paling tua, beduknya panjang banget gitu. Nah, yang meninggal muda itu cuma 2 kalau nggak jatuh dari pohon, itu kelelep di kali. Itu cuma 2 tuh. Itu jarang banget dulu. Gitu. Nah, kebanyakan orang meninggal di rumah untuk memvonis, ya. Akhirnya tokoh-tokoh yang ada di situ biasanya tokoh agama, tokoh lingkungan, sama orang yang biasa ngobatin tuh yang pakai air ditiup-tiup gitu tuh. Nah, dia kumpul tuh, gitu. Vonisnya oleh mereka biasanya dipegang dadanya, nggak ada detak jantungnya ini, gitu. Terus dipegang nadinya, sama mereka itu prosedural, itu kagak sembarangan main vonis baik gitu. Dipegang nadinya, nggak ada denyutnya, terus sampai hidungnya kadang-kadang hidungnya itu kadang-kadang dikasih kaca ya, ada hembusan pun apa kagak, dan begitu tuh. Udah kagak ada ini mah gitu. Kalau masih penasaran juga orang matanya dibuka gitu, matanya dibuka, dikipasin pakai duit 100.000 dia respon kagak gitu. Udah kagak, berarti udah kagak ini lah. Udah gitu, ikhlasin ya, gitu ceritanya begitu. Nah, kalau udah dinyatakan benar-benar dia meninggal dunia, maka muncullah kewajiban kita fardu kifayah, gitu ya, fardu kifayah sebagai umat Islam untuk memandikan jenazah tersebut, mengkafani, mensolati dan memakamkan, gitu. Kira-kira gitu. Kemudian, gimana Ustaz? Misalnya, yang udah dimandiin jenazah, gitu. Udah dimandiin, dia hidup lagi, gitu. Ngeselin banget gitu. Jadi kita ngurusin dia doang. Ya maksudnya ada yang begitu, ya, beberapa kejadian ya tim kita mengalami itu, gitu. Udah dimandiin hidup lagi, maka wajib kita memandikan kembali, karena memang kewajiban kita secara fardu kifayah itu setelah dinyatakan dia meninggal dunia, gitu ya. Gitu. Walaupun hidup lagi cuma sebentar, gitu, misalnya cuma sekedar bikin status doang di WhatsApp, terus dia meninggal lebih baik, ya, tetap mandiin lagi, gitu. Mandiin karena apa? Orang ketika meninggal dunia mata terpejam, semua lubang-lubang terbuka, termasuk anusnya mengeluarkan kotoran, maka itu dibersihkan kembali, gitu. Yang dimarah-marahin, ya. Awas hidup lagi loh, gitu. Jangan, mandiin deh bener, gitu ya. Makanya bagus sama kalau buat mandi jenazah keluarganya kena lebih ikhlas, gitu. Itu. Sama kalau keluarganya kagak mau mandiin, misalnya tinggal laki-laki ini kita suruh mandiin, anaknya ada berapa? Ada 4, yang laki ada 3. Terus ini ikut mandiin bareng-bareng, kagak mau, udah saya kagak jadi, ogah ya. Ya masalahnya dong, kunci bakti kita di situ sama orang tua, gitu. Itu banyak tamu kalau dia tamu kan gak ngerti orang kita lagi duka begini, urusin orang tua, karena kita kan dulu kecil gitu, lagi kecil kita nih dari baru lahir ke umur 7 tahun kan mandiin orang tua, sehari 2 kali dimandiin orang tua pagi sore. Kalau anaknya kagak bandel, kalau buat main becekan baik 3 kali udah mandiin, sekali dah kita mandiin orang tua gitu ya, walaupun dalam keadaan udah meninggal dunia, itu maksudnya. Kalau nggak mau juga saya mau pulang gitu, ya udah. Ayo pulang ya, jalan pelan-pelan. Kira ini panggil lagi, kagak. Udah. Berarti benar gue pulang kan? Males orang gue itu sombong gitu maksudnya. Sama orang tua ini begitu. Nggak resep gitu. Jadi jangan dipaksa-paksain kalau umpamanya belum meninggal mah gitu. Misalnya nih, ya, Bu RT datang ke rumah kita. Bu Amil, kan orang di kita mah kalau mandiin jenazah disebutnya Bu Amil, gitu. Bu Amil, ini tetangga saya lagi kritis, gitu. Kata Bu RT, emang apa? Ya tolong Bu Amil jangan kemana-mana dah. Ntar kan kalau dia meninggal Bu Amil yang mandiin, gitu. Udah mesen. Kata Bu Amil, mohon maaf ya Bu RT, bukan saya kagak mau ini. Saya kebenaran anak saya mau wisuda gitu. Jadi saya kudu berangkat sekarang juga nih, jauh luar kota.
Gimana kalau kita mandiin sekarang baik, tinggal mah kapan kita terserah. Ya orang bisa begitu. Jadi tungguin dia benar-benar meninggal dunia gitu. Kalau dinyatakan dia meninggal dunia, maka kita muncul kewajiban kita yaitu memandikan jenazah gitu, fardu kifayah gitu ya. Kemudian pertama tadi apa? Jenazahnya orang Islam, maka kita wajib. Jenazahnya ada fisiknya, kemudian jenazahnya dan pastikan dia benar-benar meninggal dunia gitu. Nah, berikutnya ibu-ibu ya. Kita wajib memandikan jenazah itu kalau jenazahnya ada mahramnya gitu. Ada mahram maka wajiblah dia dimandikan. Kalau nggak ada mahram ya nggak wajib. Ya, selamat datang. Ini tim saya dari kantor. Oh, iya. Tim dokumentasi. Biasa orang kantor. Kalau nggak ada foto nggak kerja gitu. Jadi udah fokus sama saya bu. Enggak nanti ya gitu. Dia belum kawin, saya mau udah. Gini, ada mahramnya, ya, ada mahram, ada mahramnya. Sehingga kalau jenazah tidak ada mahram, dia nggak bisa dimandikan, cukup ditayamumkan, gitu ya. Nah, bicara mahram siapa nih, gitu. Ini apa mahram yang disebut dalam mazhab Syafi'i yang terkait masalah batal wudhu, gitu. Bukan. Mahram di sini adalah minimal banget mah adalah orang yang sejenis kelaminnya. Kalau mayatnya laki-laki, maka ada orang laki, maka dia wajib dimandikan, gitu. Kalau jenazah perempuan, maka harus ada orang perempuan, maka dia wajib dimandikan, gitu ya. Nah, syukur-syukur nih, afdolnya meskipun sama-sama jenis kelaminnya, tapi si yang sama jenis kelaminnya itu masih punya hubungan darah. Itu hubungan darah itu artinya ada kekerabatan, gitu ya, hubungan saudara, gitu. Itu malah lebih afdol, lebih bagus, gitu. Kalau nggak ada hubungan darah, ya minimal sama-sama jenis kelaminnya, gitu ya, gitu. Nah, siapa orang-orang tersebut? Saya sebutin dulu nih ya. Pertama, misalnya mayatnya laki-laki, ya saya sebutin laki-laki dulu nih, karena tadi apa, orang laki lebih banyak kan meninggal pada orang perempuan, gitu. Tapi gitu iya gitu, sebenarnya data asalnya ada gitu, tanya aja tuh Pak Kurniawan, dia yang ngerekap datanya, banyak kan orang laki. Nah yang uniknya bu ya, ini saya mohon maaf agak merecek nih. Itu angka nikah lagi antara laki sama perempuan jauh beda, gitu, jauh beda. Yang setelah ditinggal mati sama pasangannya ya, dari 10 janda yang ditinggal mati sama suaminya, itu nikah lagi cuma 2. Yang 8 tuh milih hidup bersama anak-anaknya, gitu. Orang perempuan nggak gampang buat nyari lagi gitu. Tapi dari 10 duda yang tinggal mati sama istrinya itu nikah lagi 11. 11. Orang memiliki bini yang belum mati kira pada mesra. Ada. Nah, kalau misalnya yang meninggal laki-laki nih, maka mahram ya, yang terdekat, saya sebut nih mahram yang terdekat, itu mulai dari kakeknya, kakek ya. Kakek berarti laki-laki. Izin. Mulai dari kakeknya, kemudian bapaknya, mau bapak kandung atau bapak mertua nggak apa-apa, yang penting bapaknya gitu kan, laki-laki berarti kan. Kemudian pamannya, gitu silakan. Kemudian kakak-kakak dan adik-adik yang laki-laki, mau kandung ataupun ipar silakan. Kemudian anak-anaknya, mantu-mantunya yang laki-laki silakan. Kemudian cucu-cucunya yang laki-laki silahkan, gitu ya. Satu-satunya orang perempuan yang boleh memandikan jenazah laki-laki adalah istrinya, yang masih status istri ya. Kalau udah cerai jangan, itu namanya CLBK, cinta lama buang ke laut. Gimana Ustaz kalau istrinya lebih dari 1? Boleh, nggak apa-apa.
asalkan benar dia mandiin sama-sama, jangan pada berantem. Istri pertama di pala, istri kedua di dadanya, istri ketiga di perutnya, istri keempat di kakinya, gitu. Sama-sama megang gayung, masing-masing pada nyiramin, jangan pada main seblok-seblokan, ya, gitu. Jarang banget kan gitu ya. Yang ada kalau dua berberantem kan. Saya pernah waktu itu nganter jenazah ribut, begitu di pertigaan, keluarga yang dari pos istri pertama minta bawa ke kiri sini, istri kedua minta bawa ke sono. Saya diturunin. Dapungnya tengok mobil kita diturunin. Lu penting jenazahnya turunin, bawa sama derekan. Lah kita yang punya mobil suruh turun, dia mau bawa gitu. Bang tanah amat kata saya. Ya itu jadi mikir-mikir lagi, tadi mau kawin lagi nggak jadi kita. Nah, kemudian kalau jenazahnya misalnya perempuan, ya berarti sebaliknya tuh, siapa mahram yang terdekat gitu ya, mahram yang terdekat. Kalau tadi laki-laki saya sebutin kayak gitu ya, kalau nggak ada orang-orang terdekat tadi yang saya sebutkan, maka cari orang laki ini percaya. Siapa? Ya itu yang disebut Pak Amil, gitu, Pak Amil, bapak-bapak yang kita anggap percaya lah, yang dianggap layak gitu ya, untuk memandikan jenazah gitu. Nah, kalau jenazahnya perempuan berarti siapa orang-orang terdekat, mulai dari neneknya, mulai dari kemudian ibunya, mau ibu kandung ataupun mertua gitu ya, ya pokoknya yang dia bisa nih. Kemudian siapa lagi? Bibinya, kemudian kakak-kakak dan adik-adiknya yang perempuan, mau kandung ataupun ipar silahkan. Kemudian anak-anaknya, mantu-mantunya yang perempuan, kemudian cucu-cucunya yang perempuan. Itu yang dikira-kira mampu untuk memandikan jenazah. Itu silahkan gitu mandiin jenazah, gitu ya, boleh. Gitu. Satu-satunya orang laki yang boleh memandikan jenazah perempuan adalah suami yang masih status suami, gitu ya, gitu. Jangan mantannya, mantan lagi. Berarti. Makanya ibu-ibu ya, boleh ibu-ibu wasiat dari sekarang, silakan ya, mas suami, papa, gitu. Kalau nanti mama meninggal duluan, papa yang mandiin. Gitu. Wah, kata suami, siap, jangan pakai nanti, sekarang mati boleh. Suami siap banget. Nah, ada nggak orang yang memandikan jenazah beda jenis kelamin dan sebenarnya bukan mahram? Ada. Siapa dia? Dia adalah orang yang memandikan jenazah anak kecil. Itu anak kecil ya, yang usianya di bawah tamyiz 6 tahun ke bawah itu boleh. Ya, laki-laki jenazahnya dimandikan oleh orang perempuan atau jenazahnya perempuan dimandikan oleh orang laki, dengan catatan si jenazah masih anak kecil, usianya di bawah tamyiz, dan yang memandikan tidak ada unsur syahwat, kira-kira gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada korban bencana gitu di lokasi, kemudian mayatnya anak kecil, ya itu mah nggak usah pakai nyari-nyari petugas yang sama jenis kelamin. Nah, ini jadi pertanyaan banget ya. Sebelum pada nanya saya jelasin kan. Gimana Ustaz kalau jenazahnya waria? Ini berapi banget nih. Gitu ya. Ini jenazahnya apa sih? Banci ya. Iya, dia. Separuh laki, separuh perempuan. Nah, fikih ibu-ibu ya, itu patokannya kepada jenis kelamin, tidak bisa diatur oleh gaya hidup manusia, gitu. Jadi patokannya adalah jenis kelaminnya, bukan patokan gaya hidupnya, gitu. Maka ya benar-benar fikih itu berpatokan pada jenis kelaminnya. Meskipun mungkin di dadanya ada tanggulnya, tapi di bawah pusar ada towernya, maka dia tetap laki-laki. Dia laki-laki yang artinya secara penanganan jenazahnya harus laki-laki, itu dimandikan oleh orang laki gitu. Tapi usahakan, karena memang secara fisik banyak yang berubah barangkali, maka sebaiknya dimandikan oleh keluarganya. Nanti petugas hanya memberikan supervisi saja,
memberikan panduan gitu. Takutnya ntar petugasnya kepo lagi, repot dah gitu ya. Jadi nggak perlu nanti kayak di Cipayung di Jakarta Timur, iya sian mah petugas malah diatur-atur. Jadi akhirnya karena dia waria dimandiin dari pusar ke atas itu oleh orang perempuan, dari pusar ke bawah oleh orang laki. Gitu. Itu kan namanya kita dikerjain sama dia. Gitu. Ada 1 juta buat sendirian malah jadi bagi 2. Sedih gitu kan. Ya Allah Rabbi. Nah, gimana misalnya kalau jenazahnya udah operasi kelamin, apa sih sebutnya? Ya, transgender ya, transgender. Gimana Ustaz? Misalnya dia sudah melakukan operasi kelamin. Nah, sekali lagi ibu-ibu ya, fikih kembali kepada hukum asal. Hukum asal dia sebagai laki-laki, maka tetap dia laki-laki gitu. Walaupun mungkin secara fisik dia sebagai perempuan, karena untuk memvonis perempuan dia harus masuk kepada fitrah perempuan gitu. Nah, fitrah perempuan itu kan ada 4 ya. Pertama, perempuan itu haid. Kedua, hamil. Ketiga, melahirkan. Keempat, menyusui. Ini fitrah perempuan yang memang secara takdir nggak dialami oleh laki-laki. Kalau kayak ngepel, masak itu mah bisa lah orang laki. Sama istri saya waktu dia lahiran semua saya kerjain, masak, cuci, gitu. Masuk kayak gitu. Ya karena ada takdir yang memang nggak bisa diwakili oleh kita gitu. Nah, ada nggak yang dialami itu, gitu kan? Sehingga dulu waktu ada ya dulu beberapa tahun yang lalu lah gitu. Ada selebritis yang waktu sakitnya dia mesen gitu kan, wasiatnya nanti kalau meninggal kita diurus jenazahnya secara perempuan. Maka akhirnya Ketua MUI bidang fatwa waktu itu langsung diangkat bicara kan pakai Khalil Nafis gitu. Waktu itu diungkap bahwa fikih tidak bisa diatur oleh gaya hidup manusia gitu. Tetap berpendirian pada standar fikih hukumnya. Jadi laki-laki secara fitrah ya fitrahnya laki-laki. Karena untuk masuk divonis sebagai perempuan, ya dia harus mengalami fitrah perempuan yang 4 tadi itu. Salah satunya ada yang dia alami kan nggak ada. Haid enggak, hamil juga enggak, melahirkan yang hamil aja enggak, apalagi melahirkan. Yang kemarin ngaku hamil aja sampai sekarang kata lahir-lahir, ya kan? Menyusui juga enggak gitu. Maksudnya nyusuin anak ya, itu tuh kan dia enggak gitu. Nah maka akhirnya tetap diurus secara laki-laki gitu. Gitu secara mahram, artinya harus ada orang yang mahramnya gitu. Ya sebenarnya sih cuma beda penyebutannya doang gitu. Kalau orang laki meninggal kan disebutnya almarhum, orang perempuan almarhumah. Kalau banci aluminium. Banci Ustaz. Mahram deh ya, jadi kaitan mahram itu emang lebih pelik kalau nggak ada mahramnya. Misalnya orang laki meninggal di tengah perempuan yang bukan mahram dia. Ada satu pulau isinya orang perempuan semua, itu namanya Pulau Janda. Ada, ya ada. Kemudian ada laki-laki itu Ustadz ada program penyuluhan ke sono, gitu. Ngapa kagak pada mau kawin lagi gitu ceritanya. Nyampe di sono, tinggal tuh orang laki di pulau itu. Gitu kan. Ya, nggak bisa diurusin, dimandiin masih ada orang istrinya kagak gitu, orang laki nggak ada, akhirnya di tayamumkan. Jadi tayamum jenazah itu bukan hanya kepada jenazah yang tidak ada mahram, tetapi dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disebutkan salah satunya adalah jenazah yang meninggal karena menjadi korban kebakaran. Korban kebakaran itu kalau dimandikan dia secara fisik makin rusak, makin hancur, maka akhirnya ditayamumkan gitu ya. Nah kalau buat yang bukan mahram nih mentayamumkan, ibu-ibu mentayamumkan laki-laki ceritanya, maka harus pakai penghalang ya, penghalang pakai sarung tangan ataupun apa gitu. Sama dengan tayamum orang sholat ya, basuh bagian mukanya, niat mentayamumkan sebagai pengganti mandinya fardu kifayah karena Allah Ta'ala gitu ya. Terus basuh lagi, ambil di tempat lain karena di tempat tadi udah mustakmal gitu. Terus basuh bagian tangannya kanan dan kiri, kira-kira gitu. Bukan debu seember diaurin gitu, bukan. Terus jadi coklat ya. Lanjut Bu. Ini adat memandikan jenazah gitu. Iya ada makanan, mau nggak tahu ini. Sama.
Ya susah orang lagi ngaji. Mana ada Ustadz bari makan gitu ya. Ntar aja ntar. Adab memandikan jenazah. Ini adabnya ibu-ibu ya. Jadi secara adat artinya kan kita harus memiliki ini gitu. Orang yang memandikan jenazah minimal dah satu dia mampu menjalani tugas memandikan. Artinya secara kemampuan skill dia ada gitu untuk mandiin jenazah. Kemudian karena disebut mampu berarti dia harus sehat jasmani dan rohani gitu. Jasmaninya terus sehat, terus gagah. Jangan orang jalan aja dituntut gitu terus memandiin jenazah itu ya jangan repot kayak gitu. Dia gimana memandiin orang jalan juga dituntut. Itu cari yang sehat. Kemudian yang secara mental juga bagus gitu, secara rohaninya bagus, artinya dia punya kekuatan lah, bisa mengendalikan pandangan jenazah. Artinya dia bisa menguasai jenazah. Karena ada begitu orang mandiin malah dia dikuasai oleh jenazah. Gitu. Jadi begitu melihat dia langsung black, histeris langsung. Tuh ada yang heroik langsung gitu, pingsan kayak gitu ya. Karena ini memakan energi yang cukup besar. Gitu. Jujur aja orang kalau pamannya nggak kuat dia langsung gemeter lututnya jatuh gitu kan melihat fisik jenazah gitu yang udah kayak begitu adanya karena kayak gitu karena nggak ada ruh gitu sederhana ruh kayak begitu. Maka saran saya ya buat mandiin jenazah yang pada baru-baru mah ya makan dulu yang banyak gitu. Kalau memandiin jenazah makan dulu yang banyak karena sekali lagi dia butuh energi yang cukup besar. Minum air putih yang cukup, kalau perlu megang duit yang banyak. Karena orang megang duit sama yang gak megang duit berdirinya aja beda. Ejep kalau megang duit ya orang nganpleh gitu. Biar paham ini ya. Artinya dia mampu menjalani tugas untuk memandikan gitu ya. Nah, kemudian orang yang memandikan masih ada hubungan mahram. Sekali lagi, yang mandiinnya laki-laki, berarti jenazahnya juga laki-laki. Kalau yang jenazahnya perempuan, berarti yang memandikannya juga perempuan. Standarnya begitu dah, gitu. Ustaz boleh nggak sih kalau misalnya jenazah ibu saya nih, gitu. Terus anak laki-laki saya satu-satunya Ustaz, gitu. Anak saya laki-laki boleh nggak mandiin jenazah ibu saya, misalnya gitu. Atau anak perempuan mandiin jenazah bapak. Dipikir nggak ada diharapkan, nggak diharapkan. Cuman secara adat kurang baik, gitu. Karena dia punya aurat yang tetap harus dijaga, dan dia tidak mampu lagi menjaga auratnya. Tinggal kita yang hidup nih, gitu. Tapi saya sayang banget Pak Ustadz. Iya, memang untuk menyalurkan rasa sayang itu tidak harus dengan seperti itu, gitu. Karena riwayat ibu bapak ya, riwayat itu ketika Rasulullah salah satu putrinya meninggal dunia, itu Rasulullah nggak ikut mandiin, justru memerintahkan kepada Ummu Atiyah, basuh dia 3 kali, dahulukan yang kanan-kanannya dulu. Itu perintahnya kayak gitu, hadisnya sahih. Sebagian ulama menyatakan bukan diharapkan, tetapi memang menjaga auratnya ini. Kalau ibu-ibu nih mandi dilihatin sama anaknya yang laki-lakinya pasti malu. Gitu. Udah pasti malu. Sama anak kita yang udah gede juga mandi dilihatin sama ibu-ibu ya udah malu dia gitu. Maka kalau memang memaksa untuk ikut memandikan ya silahkan, tapi cukup nyiram-nyiramin aja lah. Jangan sampai menyentuh bagian tubuh yang memalukan si mayit. Nah itu aja kalau saran saya gitu ya. Tapi kan saya juga nggak bisa memaksakan orang untuk mengendalikan itu semua secara total. Orang lagi dalam keadaan emosi tinggi kan untuk itu mah gitu. Ya, biar keluarganya lah gitu. Tapi memang saran saya secara adat jadi jaga lah gitu. Artinya harus benar-benar sama-sama perempuan. Nah kemudian orang yang memandikan jenazah itu harus berjiwa bersih. Artinya jangan suka ya ngomongin gitu kan, jenazah mah jujur baik ya gitu. Kadang-kadang yang kurus aja berat ya, apalagi gemuk gitu. Itu normal. Kenapa kok jenazah bisa lebih berat daripada waktu hidupnya? Karena memang gravitasi buminya semua dibebankan kepada kita. Kalau hidupnya kita dorong dia jalan gitu.
Tapi kalau udah meninggal mah mutlak gerakannya mengandalkan kita semua, gitu, mengandalkannya gitu. Apalagi kalau dia punya masalah sama kita makin berat ya. Gitu. Susah loh. Nah, berjiwa bersih artinya jangan cerita kemana-mana. Ini ujian yang paling berat buat kita yang memandikan jenazah. Bisa nggak kita menyimpan cukup sampai di kita saja, gitu ya. Orang perempuan kan susah menjaga omongan, gitu. Ngomongnya ke satu orang. Gue ngomong malu doang, dia jangan ngomong sama siapa ya. Kalau bukan sama lu gue gak ngomong. Nah dia ngomong begitu lagi ke temennya, gue ngomong malu doang, dia jangan ngomong sama siapa. Kalau bukan sama lu gue gak ngomong. Lah sekomplek ada 10 orang kan ramai akhirnya. Kalau orang laki mah kagak ada. Dia mah kalau ngomong kagak dia mah. Gitu. Cuma bikin status doang. Orang laki. Jadi berjiwa bersih itu artinya bukan dia nggak punya dosa, bukan. Artinya jangan suka menceritakan kemana-mana. Hatta walaupun dia cerita kepada suami ataupun istrinya itu jangan. Kecuali dia mau ngambil ibroh, nggak apa-apa kalau mau ngambil ibroh mah, gitu ya. Artinya sebagai nasihat pengalaman gitu, itu boleh. Silakan. Dulu gua pernah mandiin orang ya, masya Allah itu badannya berat benar. Siapa? Ada deh. Di mana? Ya ada deh. Dari kapan? Pokoknya mah ada deh gitu. Jadi identitas itu nama, alamat, tanggal dan harinya nggak boleh disebut karena terungkap nanti. Gitu. Jadi nggak boleh diceritain. Kemudian orang yang mandiin jenazah hati harus ikhlas. Ikhlas itu artinya nggak boleh pilih-pilih mayit, gitu ya. Kan mayit mah di lingkungan ada yang secara sosialnya mulia, ada yang secara sosial orang biasa-biasa aja, gitu. Maka kita nggak boleh milih-milih ya, biasa deh mayit mah semua juga sama. Dari bupati sampai kiai, gitu, dari selebriti sampai anak bayi sama semuanya, fardu kifayah. Jangan gara-gara pejabat tinggi terus jadi fardu ain ya kagak. Semua sama deh gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian ibu bapak ya, dalam mandiin jenazah dia harus punya mental berani. Mental berani itu harus dilatih gitu. Caranya dahulukan, hadirkan dulu sifat kemanusiaan kita. Kalau sifat kemanusiaan kita udah hadir, maka keberanian itu akan muncul secara terdidik. Kalau sifat kemanusiaan yang gak hadir ya sampai kapan juga dia gak bakalan berusaha untuk terjun ke situ, gitu ya. Maka mental berani ini sekali lagi kalau buat yang baru-baru ya dia harus dampingan dulu sama orang yang sudah senior, yang sudah lama, gitu. Jangan coba-coba udahnya baru sendirian gitu, masuk kayak gitu. Jangan, itu rawan. Ya, ini sendirian kan baru, iya masuk ke sendirian tempat mandiin jenazah, terus setengah jam pakai suara-suaranya, pas dilihat itu pada melonjor dua-dua, lah dia pada ngejengkang, jenazahnya mau udah jelas meninggal, yang satu lagi pingsan, ya, akhirnya gotong-gotong dia, jangan jadi paksain. Kalau buat orang yang baru-baru mah, ya saran saya itu minimal berempat nih, kayak gini nih berempat, gitu. Kalau udah biasa mah kayak Bu Media gitu, ke DWK di kamar jenazah enak gitu sendirian di RSUD. Jadi yang lebih enak maksudnya gitu, nggak torong-torong. Gitu. Kalau yang baru-baru mah berempat begini nih, bagusnya berempat karena beban tekanan mentalnya dibagi 4 gitu, jadi ringan. Gitu. Dan itu pun saran saya dari awal sampai akhir harus komitmen dia berempat. Kalau perlu bikin perjanjian, tanda tangan di atas materai. Kita berempat ya, deal, tanda tangan dari situ, ya, gitu kira-kira. Kenapa harus berempat? Ini asumsi saya nih, nggak ada dalilnya nih, bikin gua nggak ada. Asumsi saya begini ibu nih ya. Kenapa harus berempat? Buat yang baru-baru nih. Kenapa berempat? Satu orang takut sama satu orang takut nih kalau berdua jadi setengah takut, gitu. Jadi setengah takut sama setengah takut ini jadi nggak takut, gitu maksudnya.
Berani mah belum, gitu berempat ini belum berani, cuma jadi nggak takut doang karena berempat, gitu. Makanya harus komitmen dari awal sampai akhir berempat, gitu. Jangan sengaja-ngaja nih tengah-tengah mandi ini interupsi. Gua keluar bentarnya bukan kencing. Yang tiga-tiga ini udah mulai ngaco nih. Tempat mandiin. Ditambah yang satu lahnya lagi keluar minta anak yang minta pengen jajan keluar lagi baik. Dan tinggal kedua. Kedua di dalam bukan mandi bermain tunjuk-tunjukkan. Lu diem-diem, lu juga. Lu di sini ya? Iya lu juga. Kata mayatnya mau mandi apa enggak sih? Repot kan begitu tuh. Ya. Pokoknya harus benar-benar berempat. Buat yang baru-baru ya, kalau yang udah biasa mah gitu ya, ya sendirian gue jadi baik. Ini lihat nih ibu-ibu nih, dari 4 orang ini mana yang berani? Cuma satu yang berani dia nih, benar-benar ngadepin mukanya jenazah. Dari 4 nih, ini berani cuma dia doang ngadepin muka jenazah. Yang lain nggak mau ngeliat itu. Kalau ini mah di kaki aman ya. Ya, ini mah orang keingetan baik gitu. Ini dia mah aman di kaki. Ini malah di belakang banget gitu. Lengos. Karena ini mah kalau kata dia begini, itu dia begini. Yakin ya? Gitu. Jadi, ya ini gambaran lah ya gitu. Itu saran saya. Jangan coba-coba yang baru-baru mandiin sendirian, jangan. Ya. Semua orang bu itu ketika mandiin berurusan dengan jenazah, termasuk saya nih dan tim saya yang bawa mobil jenazah itu kalau baru-baru mah gitu ya ada godaannya gitu, ada godaannya ya. Kalau yang baru-baru mah gitu ya mandiin jenazah ya 3 malam susah tidur. Susah, maksudnya bukan nggak bisa tidur, agak susah gitu ya. Ya jadi Jepang baik kayak pengantin besok mau nikah gitu, susah banget itu, jadi Jepang baik. Terus ya memakan rada kurang nafsu gitu, kalau nggak dilawan ya rada susah. Akhirnya badan kurus, atau orang yang ngerti mah itu mah sawat bangke ini gitu. Lah segala sawat bangke dibawa-bawa. Ya mental berani dia harus dilatih gitu. Belajar ibu-ibu ya. Karena gini, kalau orang tua mengilokan kita mau takut baik, gitu kan? Masa orang tua kita takut? Kenapa orang sekarang pada takut sama jenazah? Ini yang paling saya murka adalah karena pola didik orang tua kepada anak. Dulunya begitu. Jadi kalau anak yang nangis nih malam-malam orang tua nakutinnya pasti orang mati. Jangan nangis dia takut ada orang mati, dia enggak. Bocah kan sampai gede jadi takut sama orang mati. Emaknya yang meninggal, anaknya ketakutan. Boro-boro ke kamar mandi, malah ember dibawa ke kamar tidur. Itu kan namanya kelewatan. Gitu. Terus ditambah lagi film-film horor yang dicetak oleh sutradara yang gak ngaji agama. Gitu. Seakan-akan orang mati itu bisa bangkit jadi memedi, kuntilanak, pocong, genderuwo dan lain sebagainya. Padahal nggak ada dalil, nggak ada pendukung dari sisi ayat ataupun hadis, setitik pun tuh nggak ada yang menjadi indikasi bahwa orang mati bisa muncul bangkit jadi memedi, kuntilanak, genderuwo, itu nggak ada. Gitu. Nah kita tuh didoktrin kayak gitu. Kan korban-korban film horor semua nih. Saya paling nggak suka nonton film horor, kenapa? Nggak ada yang masuk akal. Gitu. Sekarang kita mau takut kan dikerjain dia berarti itu. Itu setan adanya di film, kenapa kita takutnya di rumah? Itu ngaco gitu. Dan pemain film takutnya kan bohongan, dibayar lagi. Dan kita udah takut beneran dibayar kagak, itu udah mulai ngaco lagi. Itu udah kacau dari situ tuh. Satu-satunya film horor yang saya tonton itu adalah satu-satunya film horor yang saya tonton di Indonesia itu film Kuntilanak. Bintang filmnya waktu itu Julie Estelle. Itu saya tonton karena saya penasaran di mana sumbernya kuntilanak itu. Dan itu skenario-nya jahat banget kan. Jadi kosan tua yang ditempati oleh si Julie Estelle itu, di depannya ada pohon beringin, yang di bawahnya ada kuburan tua, dan itu disorot seakan-akan orang memponis bahwa itulah sumbernya gitu. Gila banget. Padahal namanya orang meninggal dia sibuk dengan urusannya, udah selesai di situ. Kalau dia orang baik, dia sibuk mendapatkan balasan kebaikannya. Boro-boro ingat sama kita, orang lagi enak,
lagi makan enak kagak pernah ingat sama mertua. Boro-boro kita yang lain. Itu ya. Dimandi di ruangan tertutup ya. Mohon maaf nih, ruangan tertutup tuh kalau bisa mah dalam rumah. Kalau bisa gitu kan udah terjamin rapatnya. Kalau di luar silakan, tetapi pastiin depan, belakang, kanan, kiri ditutup. Kalau perlu atasnya. Maklum namanya bocah mesti kalah kelongok gitu. Tapi intip jenazah itu tanggung jawab kita menjaga auratnya ya. Gitu. Ini adab kita harus menjaga aurat si mayit. Nah, ibu-ibu ya, dalam mandi jenazah ibu-ibu yang dalam keadaan haid boleh silakan ikut memandikan jenazah dalam keadaan haid sekalipun nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini ibadahnya ghairu mahdhah, bukan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, tawaf gitu, bukan. Termasuk baca Quran bukan. Tapi ini ibadah bentuknya sosial. Silakan dalam keadaan haid nggak apa-apa ikut mandiin jenazah. Bahkan ya seandainya dalam keadaan junub sekalipun kita belum mandi hadas besar belum apa-apa. Gitu mandiin jenazah. Misalnya subuh-subuh ibu ada serangan fajar dari suami misalnya habis subuh, kemudian ada PRT ngasih tahu tolong ini tetangga yang meninggal tolong mandiin. Nah kata Bu Amilnya, ntar saya mandi dulu. Oh nggak bisa, buru-buru sekarang juga gitu misalnya gitu, mau dibawa ke bandara gitu jenazahnya, mandiin dulu dia gitu. Habis mandiin jenazahnya ya baru dah mandi hadas besar gitu. Di rumah jangan situ-situ juga selesai ya. Nah, kemudian Bu Ibu ya, sebelum memandikan jenazah ya, ini nggak dicatat di sini. Sebelum mandiin jenazah, pastikan jenazahnya sudah terlepas dari sisi penutup ya, pakaiannya semua terbuka, sudah dilepaskan. Kalau memang pakaian ada kancingnya kayak kemeja begini nih, lepaskan kancing-kancingnya secara normal gitu ya. Kalau main puting baik sayang kalau pakai baru gitu masih bisa dimanfaatkan sama yang lain, kecuali kaos. Kalau kaos mungkin bisa langsung digunting, atau badannya udah kaku ya silakan langsung digunting juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau masih bisa secara normal dibukalah secara normal. Kemudian perhiasannya ya dilepaskan, perhiasan yang menempel cincin, gelang, kalung, anting misalnya itu ya dilepaskan. Kalau sudah dilepaskan serahkan ke keluarganya, jangan dikantongin gitu ya. Kecuali keluarga yang menyerahkan, itu ambil aja cincin buat dimandiin misalnya, maka saran saya minta surat-suratnya gitu ya. Itu yang biar gampang menjualnya gitu. Separuh harga kalau ada surat. Kemudian sebelum memandikan jenazahnya diistinjakan. Jadi sebagaimana orang pertama kali meninggal dunia, ada beberapa yang harus kita lakukan. Pertama, orang pertama kali meninggal dunia ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pejamkan matanya perlahan, dikit-dikit ya Bu Ibu gitu, perlahan, karena kelopak matanya masih lentur, insya Allah bisa. Kalau udah terlalu lama, dia kelopak matanya udah kaku, susah tuh, udah melotot kayak gitu. Jangan dikata-katain, tukang begadang kali ini ya, gitu. Jangan. Emang udah kaku gitu, perlahan. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah, doain kayak gitu ya. Insya Allah perlahan dikit-dikit bisa. Sabar, gitu, jangan dipaksa-paksa, apalagi diomelin. Belum merem kagak lo? Udah mati masih nakut-nakutin orang baik. Nah, dipejamkan perlahan. Kemudian lepaskan bajunya, perhiasannya, kemudian diistinjakan. Pakai apa? Pakai kain yang dibasahi, kemudian kakinya direntangkan. Siapa yang mengistinjakan? Yaitu keluarganya yang terdekat, gitu ya. Karena itu aurat yang paling memalukan si mayit. Supaya apa? Supaya aromanya tidak mengganggu bagi orang yang datang takziah, mendoakan dan sebagainya, gitu. Makanya bagusnya kalau pemain jenazah itu segera dimandikan, gitu ya. Segera dimandikan. Setelah itu dikafani. Kemudian ada orang yang takziah, yaitu udah dalam keadaan bersih gitu, bagusnya gitu ya. Tapi kalau teknis-teknis kayak gitu saya serahkan kepada keluarganya. Kadang-kadang ada yang masih nunggu saudaranya pengen ikut mandiin, ya itu terserah dia gitu. Saya mah kan gak bisa nemenin selesai, saya pulang duluan saya gitu. Dah begitu. Kemudian di dalam memandikan jenazah ibu-ibu ya, nanti ada niat yang disunahkan. Sekali lagi sunnah hukumnya niat memandikan jenazah, nawaitul ghusla, ada anak azal maiti lillahi ta'ala. Nanti ada selainnya sini ya. Hukumnya sunnah, artinya nggak pakai niat juga nggak apa-apa gitu ya. Begitupun ya, tanpa ada doa-doa sekalipun nggak jadi masalah. Kenapa?
li'annal qasda bihi an-nadhafah, karena maksud daripada memandikan jenazah adalah membersihkan saja. Maka sebelum dimandikan bersihkan tuh dari kotoran-kotoran itu yang kira-kira ada benda-benda yang menghalangi sampainya air ke tubuh si mayit, bersihin semuanya gitu ya. Ya jadi kerjaannya apa gitu. Kalau tukang fotokopi kan biasanya itu ada solasi, ada lakban, atau kometik gitu misalnya. Ada tukang rengginang Pak Ustadz, takutnya ada nasi kering. Tukang sayuran, takutnya ada getah nangka gitu kan misalnya tuh. Tukang mancing Pak Ustadz, ya takutnya ada sisik ikan. Tukang bangunan Pak Ustadz, takutnya ada cat segala macam. Kalau ibu biasanya kan sudah ada yang pakai, ya itu bisa karena ada cairan kimia yang kita bisa beli di apotek tuh, yang bisa kita selesaikan. Kemudian apakah gigi palsunya itu harus dibersihkan Pak Ustadz, dicopotin Pak Ustadz gitu, diambil. Seandainya masih bisa secara normal ambil, lepaskan. Tapi seandainya sulit harus menggunakan alat mencabutnya sehingga harus memaksa, jangan, karena itu menyakitkan si mayit. Itu nggak boleh kita melukai si mayit gitu ya. Bagaimana nanti di sana itu urusan dia. Memang tidak ada kewajiban untuk melepaskan itu, termasuk benda-benda simpan nanti yang kayak susuk segala macam tuh. Saya pernah gitu diminta, tolong Pak Ustadz susuknya dicabut. Naruh siapa ini? Suruh nyabut siapa? Enak banget gitu. Enggak, itu bukan ranah kita gitu. Dan apalagi udah lama udah menjadi darah dagingnya, itu udah makin susah bayar gitu ya. Gitu. Ya sekarang mah kita bantu bayar ya, semoga kalau memang itu salah ya minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu doang. Gitu. Termasuk ibu-ibu meninggal barangkali ada alat kontrasepsi di dalamnya gitu. Itu tidak ada kewajiban kita mengeluarkan seperti itu. Satu, tidak didukung alat dan keahlian. Nanti akan melukai dan mencederai si mayit. Gitu ya. Gitu. Nanti kalau ditanya-tanya saya akan tanya, Ustadz boleh menghadap kemana sih kalau mandiin jenazah? Enggak ada kewajiban menghadap kemana, bebas ya. Cuman saya pernah mendapatkan satu kajian dianjurkan mayit kepalanya menghadap ke arah timur gitu. Tapi itu anjuran, bukan keharusan, bukan kewajiban. Artinya di saat jenazah disemayamkan atau dimandikan bebas menghadap mana saja gitu, asal jangan didiriin kayak gitu ya. Nah, secara fikih yang sudah baku itu cuma dua, yaitu ketika jenazah disolatkan dan dimakamkan, itu menghadap kiblat. Posisi Indonesia kiblatnya kepala sebelah utara, kaki sebelah selatan. Ketika disolati dan dimakamkan, gitu. Lanjut Bu, slide berikutnya. Nih niat memandikan jenazah, kok nggak ini ya? Harus diedit. Nggak, nanti yang udah di share di grup ada kan? Nah itu benar, coba mau dilanjut lagi. Nah terus. Nah ini niat mewudukan jenazah, nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Dan terus. Nanti saya bantu buat ini. Ini kewajiban mengkafani, sunnah kain kafan warna putih. Saya ulang ya, sunnahnya warna putih, afdolnya warna putih. Dalam kitab Riyadul Badi'ah tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan wal afdalu abyadu. Afdolnya kain kafan warnanya putih. Kalau tidak berwarna putih ya nggak apa-apa gitu. Ya cuma nggak afdol doang. Tapi sepanjang masih ada warna putih, makruh kita menggunakan warna yang lain gitu ya. Jadi artinya kalau nggak ada warna putih boleh pakai warna, boleh. Ini mayitnya janda Ustaz pakai warna ungu, boleh. Nggak jadi masalah. Asalkan warna lain benar nggak ada gitu. Atau dia misalnya wasiat, Ustaz ini dia lagi hidupnya berwasiat kalau dikafanin pakai warna kain kafan yang sesuai dengan warna partainya misalnya. Itu wasiat itu nggak berlaku ya. Ibu-ibu ya, kita di rumah tidak dianjurkan menyimpan kain kafan untuk persediaan kita nanti kalau kita mati. Itu tidak dianjurkan. Artinya bukan berarti haram, enggak gitu. Silakan ibu simpan kain kafannya, nanti kalau ada tetangga atau di lingkungan yang meninggal di luar, kasih aja duluan buat dia gitu. Sudah jadi buat kebaikan, ntar kita beli lagi gitu ya gitu. Karena lama-lama tuh kain kafan beda sama kain kita kayak gini nih, jadi tepok cepat rusak gitu ya. Kalau tepok nggak laku lah kira-kira gitu. Kemudian kainnya halal dan bersih, artinya memang milik dia dan tidak ada kotoran ataupun najis. Tidak berlebihan dalam menggunakan kain. Kalau buat laki-laki 3 lapis kain, 3 helai gitu, 3 lapis. Buat perempuan 5 ya Bu. Nanti dicontohin tuh ada kain kainnya 2. Kemudian sarung ya Bu ya. Sarung tuh nutupin dari pusar sampai mata kaki. Satu mungkin baju nanti dari kain kapan? Ntar pesen di Robani nggak ada ya.
dibikin tuh bajunya, kita buatin kayak gitu tuh, buat lubang leher segala macam. Terus sama kerudung, jadi 5 lapis terus gitu-gitunya, semua dari kain kapan itu. Ntar kita ada nih, saya bawa ya contohnya. Dan kita belajar guntingnya gitu ya. Terus udah gitu. Nah, tidak ada di tempat-tempat di kain kapan. Secara jujur ya, tidak ada tambahan-tambahan lain. Kalau misalnya ada nih, misalnya orang laki kalau pakai kain ihram misalnya, ya boleh. Cuman kain ihram itu bukan kain ihram, jadi kain kapan. Apapun yang dipakai untuk bungkus jenazah disebut kain kapan, walaupun tidak berwarna putih gitu. Dan kalau berwarna putih, kalau belum dipakai bungkus jenazah, belum disebut kain kapan, baru kain putih doang. Pernah tidur di hotel kan? Nah itu spraynya kain kapan. Ya cuman kita aja kayak gitu. Ada jadi hotel jadi nggak serem, coba kalau di masjid nggak serem gitu. Ya begitu kira-kira tuh. Nah kemudian ibu ya, yang ada tambahan-tambahan di dalam mengkapan itu cuma kapas. Kapas menutupi semua lubang-lubang yang ada di tubuh mayit gitu. Mulai dari lubang anus, ya lubang kelaminnya, umbul dan dubur gitu, kemudian lubang hidung, mulut, termasuk mukanya, sama kuping. Walaupun orang kaya tetap pakai kapas, ya, jangan diganti pakai headset. Awas kan. Kemudian ada lagi ketiaknya, jari-jari tangan sama sela-sela jari kaki itu dipakai kapas gitu. Ini kapasnya ya seadanya aja lah gitu ya. Insya Allah cukup. Ini saya udah bawa boneka nih, saya antar ya. Yang langsing ya, maksudnya nggak boros kayak kapas. Ya, kalau yang pokoknya yang gemuk-gemuk selamat lah gitu, gemuk selamat. Ya, yang langsing gitu. Ya cuman nggak disiram enggak gitu. Ntar sama bu itu dari di Praga ya. Saya mau istirahat. Kemudian Bu, tidak ada benda-benda lain selain daripada kain kapan, kapas. Kemudian ada yang namanya pewangi. Pewangi itu apa disebutnya ya? Kapur baru. Ya. Pewanginya itu disebutnya kalau orang lain biasa pakai cendana. Nah, cendana itu dipakaikan di bagian tubuh yang memungkinkan kapasnya itu sampai ke lubang, karena supaya mencegah cacing-cacing tanah masuk ke lubang-lubang itu. Gitu. Itu pikirnya. Nah, sementara pewanginya boleh wangi apa aja. Enggak mesti harus melati nyong-nyong itu enggak gitu. Boleh wangi apa aja asalkan non alkohol, ya. Dan tidak ada titipan benda-benda lain gitu ya. Dulu saya pernah ngisi di Sumatera tahun 2015, Sumatera bagian sini nih. Jadi ada 3 desa yang ikut pelatihan di situ barengan. Kata dia gini, Ustaz, saya mau tanya ke Ustaz gitu. Di sini kalau mayat dikapanin, sebagian orang itu mayat dikasih kertas lembar. Dikasih kertas lembar, kertasnya itu ditaruh di kain kapan pertama di dadanya si mayit. Gitu. Itu di kertasnya itu dikasih tulisan Pak Ustaz. Tulisannya itu jawaban malaikat mungkar nakir. Jadi kalau malaikat mungkar nakir nanya marrobuka wa manasiyuka, gitu jawabannya tulis tuh 1 Allahu Rabbi, 2 Muhammad dan Nabi gitu. Salah apa enggak Pak Ustaz? Gitu kata dia. Ya namanya di kampung orang saya nggak berani jawab salah ya. Di kampung orang saya kagak pulang. Baru sono. Saya jawab ya Pak, ya namanya orang usaha ya. Silakan baik kata saya gitu. Cuman kalau mau dikasih tulisan gitu ya, ya kasih lampu neon juga benar kuburan gelap. Iya Pak Ustaz benar ya, benar lah. Begitu dia udah bilang benar, iya gitu. Barulah kita keluar itu dalilnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutnya terkunci, kaki tangan hanya menjadi saksi. Jadi amal ibadah itulah yang menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah. Surat apa itu? Surat apa? Yasin. Ayat berapa? Pokoknya mah Yasin deh. Ayat 65. Ya. Dah, itu. Ada yang ditanyakan? Nanti niat mandiinnya adalah nawaitul ghusla
adaan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala gitu ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla adaan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nanti saat diwudukan mayitnya, niat juga tuh sama. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Nah, mayit itu ketika diwudukan hukumnya sunnah ibu-ibu ya. Hukumnya sunnah. Nanti ada yang di awal, ada yang di akhir. Ada yang di awal sama akhir, ada yang enggak di awal cuma di akhir doang. Ada yang di awal tapi di akhirnya enggak. Ada yang dua-duanya di akhir sama di awal enggak dipakai. Kita juga males gitu biasanya tuh, buru-buru ambilnya gitu ya. Tapi saya lebih baik pakai dua-duanya, di awal diwudukan sebelum mandi gitu ya. Setelah diistinjakan tuh kemudian diwudukan. Nah setelah nanti mandi diwudukan lagi gitu kira-kira gitu. Nah, jadi dua kali mewudukan. Apalagi airnya ada, waktunya ada, wuduin aja 2 kali. Gitu ya. Sekali lagi hukumnya sunnah. Ada yang tanya kan? Ya. Ya. Ya, tadi saya katakan sepanjang riwayatnya kita tahu. Gitu, riwayatnya kita tahu itu sebagai orang Islam. Nah, kemudian atau ada saksi yang menyatakan dia memang keluarganya orang Islam. Atau mungkin ada juga yang pernah melihat dalam hidupnya dia pernah melakukan ibadah pada agama kita, gitu. Maka kita punya kewajiban untuk itu. Kemudian orang tersebut kalau secara usul fikih diambil galibnya, Bu. Galibnya itu dia meninggal di daerah mana dan dia riwayatnya sebagai orang mana. Mayoritas di sana sebagai apa? Mayoritas sana muslim, maka kita bisa vonis dia sebagai orang muslim. Kira-kira gitu. Ya insya Allah sih yang begitu-begitu tetap ada jalan kemudahan untuk memberikan informasi kita. Gitu biasanya. Mr. X sekalipun ya, beberapa kali kita evakuasi jenazahnya, memang nggak bisa kita tangani langsung jenazah itu, kita mandiin aja, kita guyur, kita mandiin, nggak bisa gitu. Serahkan dulu sama pihak kepolisian. Polisi nanti identifikasi, ambil sidik jarinya ataupun lihat body partnya, kemudian nanti ditelusuri dan baru diketahui dia orang mana, siapa namanya, gitu. Nah kalau udah seperti itu, identitasnya diketahui, maka akan muncul hak-hak dan kewajibannya dia, itu sebagai orang beragama, orang yang punya, sebagai orang keluarga negara, ada adatnya, ada asuransi yang harus dicairkan dan sebagainya, ada paru kifayah yang harus diterima oleh dia dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Silakan. Kalau untuk memandikan jenazah sendiri haruskah berurutan? Harus berurutan atau misalnya bebas yang mana saja? Nah, terus yang keduanya, kalau misalnya di kamar mandi itu kan ada niat-niat yang mengucapkan lafaz Allah ya. Ada yang mempunyai kamar mandi cukup luas dimandikan di kamar mandi, nah itu perlakuannya bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau untuk memandikan jenazah yang sendiri ya memang bisa untuk bisa kita lakukan, artinya penanganan jenazah yang bisa kita upayakan yaitu dahulukan yang kanan-kanannya dulu sebagai anjuran tadi gitu. Dahulukan yang kanan-kanannya, kemudian baru yang kirinya, atasnya dan kanannya lagi, kemudian yang kirinya. Kira-kira begitu. Tapi saat itu anjuran, tidak bukan dalam rangka itu sebagai rukun, artinya wajib enggak juga. Artinya ketika nanti urus jenazah itu secara bersama-sama dimandikan, ya bareng-bareng aja gitu, lebih cepat kan berarti. Kira-kira begitu. Kemudian untuk mengucapkan lafaz Allah gitu, itu di kamar mandi tinggal kita kasih batasan aja Bu areanya, gitu, kasih batasan areanya. Artinya untuk lafaz Allah sebagaimana nanti bisa kita maklumi karena memang itu bisa kita ucapkan yaitu pada bagian-bagian tersebut, gitu. Sehingga nggak bisa kita memandikan jenazah, kita harus keluar dulu dari arena itu, kemudian kita niat, gitu ya. Ya silakan kecuali doa. Kalau doa mungkin di luar ya kita masih bisa, gitu.
Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudahkan saya untuk memandikan jenazah ini gitu, misalnya gitu ya. Ya silakan. Tapi dalam rangka niat dan lain sebagainya, memang mau nggak mau kita ada di situ. Sebagaimana ibu ketika mandi hadas besar, ya memang ada di situ, gitu. Nah, saya nggak tahu secara fikihnya itu ya. Kalau dalam hal seperti itu ada bahasa hukum fikih itu dimampu, lah kira-kira gitu. Memang kondisinya memang kita mau nggak mau harus berada di situ dalam mandi jenazah. Nah, saya perlu ponis di sini ibu-ibu ya. Ponisnya adalah supaya ibu-ibu nggak merasa kesulitan. Orang yang mampu dan bisa mandi hadas besar, gitu. Orang yang mampu, bisa dan mengerti mandi hadas besar, dia pasti bisa mandiin jenazah. Itu aja, gitu. Jadi nggak ada yang berbeda, gitu. Cuma bedanya kita mandi sendiri, dia dimandikan, gitu aja. Gitu. Tapi kaifiatnya insya Allah nggak ada yang berbeda, gitu. Terima kasih. Ustaz, mohon maaf. Iya. Kak, Ustaz. Kalau misalnya kita kan ada kamar mandi itu luas, tapi khawatir untuk pembacaan doanya. Jadi lebih baik tetap menggunakan kamar mandi atau option lain membuat kamar di luar gitu. Bagusnya yang mana? Iya. Kalau doa-doa kan makanya di fikih dalam mandiin jenazah itu tidak pernah tertulis, Bu. Ya, bukan tertulis ya maksudnya ya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan kaifiat doa mandiin jenazah yang tertulis di kitab. Itu akun ada, itu biasanya doa-doa lokal yang setiap ustadz atau setiap amil beda-beda, gitu. Nah, saran saya sih Bu, nanti lebih baiknya di mana kalau memang di luar barangkali aman dari pantauan orang, ya silahkan. Karena nanti kan bawa jenazah itu pasti keluar, ya harus masuk. Itu kan aurat yang harus dijaga, itu tanggung jawab kita banget lah, gitu. Gitu. Jadi nanti ya ibu-ibu kalau misalnya mau berdoa bisa dengan bahasa Indonesia dan sebagainya juga nggak jadi masalah. Gitu kira-kira. Kalau tadi misalnya ada kloset, maaf ya, ada kloset gitu, berarti kan bisa kita halangin dulu pakai tirai apa, jadi kita yang ruangan sisi sebelahnya dianggap itu bebas dari area toilet gitu ya Ustaz? Iya, betul. Maka saran saya diatur sebaik mungkin lah gitu, supaya kita nggak masuk kepada area tempat yang tidak pantas itu sumber doa gitu ya. Silakan. Ya. 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 Iya, kalau dalam hitungan sebaiknya ya betul, karena dari sisi fisik orang yang sedang haid itu kan berbeda, gitu. Sisi fisik artinya vitalitasnya ya. Tapi artinya seandainya tidak ada, maka orang yang haid pun tidak jadi masalah, gitu. Tapi memang tidak ada hukum yang melarang itu, karena orang haid itu diharamkan itu tadi. Dalam fikih Syafi'i misalnya, dia diharamkan baca Quran, kemudian tawaf, sholat, puasa, itu yang diharamkan, gitu. Untuk mandiin jenazah malah tidak disebutkan di situ, gitu. Itu kira-kira, iya, gitu. Silakan Bu. Amputasi, betul. Amputasi durasinya, terpisahnya amputasi itu berapa lama gitu ya. Kalau misalnya perpisahannya itu ya pagi diamputasi, siang meninggal, maka itu bisa Bu dipakai gip, disambungkan kembali gitu. Pakai gip itu nggak jadi masalah. Kenapa? Itu darurat. Jadi secara kaidah usul fikihnya adalah al-daruratu tubihul mahzurat. Orang artinya dibolehkan, yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang gitu. Memang kalau tanpa ada darurat seperti tadi gitu, bayangkan kalau misalnya kakinya kita bawa sendirian, kita terpisah, itu malah lebih heroik lagi pemandangan orang gitu. Maka disambung dengan gipnya, baru dikapanin sehingga kapan itu bisa gitu. Tapi kalau umpamanya tanpa disambung gip Bu, itu takutnya orang ngangkat jenazahnya nggak seimbang, akhirnya dia apa kalau bahasa orang Depok ngampleh gitu tuh, gitu tuh. Iya. Ya gitu dah, gitu ya. Itu maka dijaga itu, maksud saya harus pakai badi. Tapi kalau kira-kira terpisahnya Bu, jauh gitu misalnya, dia diamputasi, kemudian amputasinya itu dikubur, dan sebulan kemudian dia meninggal, itu nggak perlu dipertemukan lagi, karena kondisi fisiknya sudah jauh berbeda. Artinya kalau nanti mau digabungkan itu resikonya tinggi dari sisi penyakit dan sebagainya. Gitu.
Karena tubuh manusia itu setelah lama terpendam dia akan mengeluarkan cairan, dan cairan itu berbahaya sekali gitu ya. Berbahaya sekali. Saya ingat waktu tim evakuasi korban gempa di Palu ya, itu sudah 3 hari itu terpendam, baru dievakuasi, diangkat, dan dia mengeluarkan cairan. Nah kebetulan memang kantong jenazahnya itu tembus, jadi mengeluarkan melalui setting-settingnya itu kan, tembuslah keluar cairan itu menepes. Nah si anggota TNI dia nggak pakai pengaman, nggak pakai sepatu boot gitu, jadi nggak pakai alas kaki gitu kan, nggak pakai penutup. Kebetulan di telunjuk kakinya itu ada luka, dan mengenaklah kepada luka di telunjuk kakinya itu. Langsung lapor ke puskesmas, hari itu juga diamputasi gitu telunjuknya, karena kalau nggak diamputasi dia menjalar ke ginjal dan itu risikonya tinggi gitu. Akhirnya dia nurut, ya sudah diamputasi mau nggak mau. Itu artinya memang ya itu tadi, dalam penanganan jenazah nanti oleh pihak itu ya kita harus pakai sarung tangan, pakai ini, pakai itu. Kayak orang kagak ikhlas Pak Ustaz, bukan masalah kayak ikhlas, kebaikan itu harus kita lanjutkan dan bisa dilanjutkan kalau kitanya tetap terjaga dengan sehat, itu maksudnya gitu. Masa iya kita mau berbuat baik habis itu terus kita sakit, kita siapa mau melanjutkan kebaikan? Kita juga perlu ada regenerasi yang bisa kita teruskan gitu ya. Terima kasih. Iya, ada lagi baik apa? Covid. Iya, yang tidak dimandikan itu Bu, karena satu darurat, pemutusan pemahaman saat itu semuanya masih dalam keadaan panik. Kalau sekarang kan orang Covid sebenarnya mandiin juga. Karena apa? Semua dipastikan yang namanya jenazah Covid juga dipastikan bisa dimandikan. Kenapa? Satu, orang sudah meninggal dunia, jenazah bakteri virusnya itu sudah ikut mati. Dan kemudian orang yang hidup saja disuruh cuci tangan pakai sabun, apa dia dimandiin pakai sabun, itu sama, sehingga bakteri-bakteri dan sebagainya dapat ke bawah. Tapi waktu itu semua dalam keadaan panik, sehingga di PBNU melalui Bahsul Masail, kemudian Lajnah Muhammadiyah melalui tarjihnya, majelis tarjihnya juga mendukung apa yang disampaikan oleh pihak pihak dinas kesehatan. Nah kalau kayak begitu apa yang dipakai? Ya semuanya pakai itu darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Jadi meninggalkan sesuatu yang bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil yang baik gitu. Mengambil yang baik tapi memunculkan bahaya malah lebih bahaya lagi nantinya. Gitu, kira-kira gitu ya. Silakan. Iya, ini baju berapa ini Kak Kalakar? Bentar ya Bu. Menyambung yang tadi amputasi. Misalkan ini diamputasi, tangannya misalkan, kita harus memperlakukan amputasinya itu seperti apa? Apa harus dimandikan? Terpisahkan misalnya ya. Terpisahnya itu kan amputasinya apa dia meninggal atau tidak. Kalau misalnya dia amputasinya orangnya masih hidup ya nggak perlu dilakukan sebagaimana jenazah gitu. Cuma memang gitu. Dia artinya gini Bu Ibu nih, ada orang kakinya diamputasi. Itu apa kakinya harus dikapanin, dimandiin, dikapanin, disolatin? Ya enggak juga. Orang masih hidup, gitu kan? Cuman memang dia harus dibersihkan supaya apa? Bakterinya tidak mengganggu. Kemudian dia harus dibungkus supaya nggak merusak pemandangan. Takutnya orang dia jadi kagak nafsu makan, kan gitu. Kemudian dipendam itu supaya aromanya tidak mengganggu lingkungan, gitu maksudnya. Tapi kalau memang diamputasi, dia berbarengan saat itu juga meninggal juga. Contohlah misalnya, bukan amputasi terpisah karena faktor kecelakaan, gitu kan ada. Nah maka itu tetap harus dimandikan, ikut disertakan, kira-kira gitu. Terima kasih. Ya silakan. Syarat-syarat untuk memandikan jenazah. Ya. Itu kan ada hukum yang ada mahramnya. Ya. Pertanyaan saya adalah jika anaknya itu sudah istilahnya dia pindah agama, apakah itu boleh dia tetap memandikan atau tidak ya? Boleh Ibu. Boleh tetap. Boleh ya, saya katakan boleh. Karena apa? Bahkan orang Islam yang meninggal dunia dimandikan oleh orang muslim boleh, nggak apa-apa. Gitu. Boleh karena apa? An-nadhafah. Jadi li an-qasdu biha an-nadhafah, li an-qasdu bihi an-nadhafah. Karena maksud daripada tujuan memandikan jenazah adalah membersihkan saja. Apalagi niat jadi kagak bisa niat ya kan sunnah doang gitu. Maka itu tadi orang non muslim anaknya non muslim, orang tuanya muslim, anaknya ikut mandiin jenazah orang tua boleh nggak apa-apa. Bahkan seandainya anak yang muslim
orang tuanya non muslim, anak ikut mandiin jenazah orang tuanya yang non muslim boleh, karena tadi udah di awal udah kita sampaikan gitu, bahwa yang sifatnya sosial, memandikan, mengkafani dan memakamkan kita boleh ikut membantu yang sifatnya sosial. Dan silakan. Ada lagi? Dah cukup? Iya Bu. Ya. Kalau misalnya mayitnya itu perempuan dalam keadaan haid gitu kan, atau misalnya habis mandi sebelum lagi junub gitu, hadas besar gitu kan, apakah yang memandikan itu ada doa khusus atau niat untuk membersihkan karena dia haid atau misalnya setelah mandi junub tersebut? Saya belum mendapatkan ya. Artinya memang sampai saat ini hukum taklim si jenazah terputus setelah dia meninggal dunia. Kita tugas kita hanya memandikan jenazahnya, tidak untuk memandikan hadas besar. Gitu. Nah sebatas itu doang. Jadi memandikan hadas besar, tidak memandikan jenazahnya, bukan memandikan hadas besar. Karena memang hukum taklim dia selesai, putus di situ. Bahkan kalau ada jenazah yang perempuan setelah diwudukan kemudian digotong ke tempat kain kafan, itu kan yang gotongnya pasti orang laki kan? Itu banyak tuh pada teriak-teriak tuh, itu terbatal nih wudunya kan gitu, ya kan gitu. Nah waktu saya ngaji kitab Fathul Qorib di pesantren, dia nggak ada batal wudu. Karena apa? Karena dia sudah terlepas dari hukum taklim, udah nggak ada tekanan hukum lagi, gitu. Jadi orang laki ya boleh mengangkat jenazah tersebut, cuman kita yang hidup batal. Kalau si mayitnya nggak batal lagi, gitu. Karena apa? Orang udah meninggal, sekali lagi terlepas dari hukum taklim, tidak ada beban hukum. Sementara kita yang masih hidup masih punya beban hukum. Tapi meskipun memang si mayit tidak batal wudunya, ya usahakan orang-orang dekat, gitu, masih keluarga. Sekali lagi jangan mantannya, gitu ya. Itu cinta itu kan datang dari mata lalu turun ke hati kan. Kecewa juga datang ketika melihat mantan makin hari makin seksi. Itu bahaya. Cukup? Oke. Ada lagi. Ya Bu, silakan. Jadi kalau dalam mengistinjakan jenazah itu ada standarnya sebenarnya, harus sampai sebersih apa? Karena kadang-kadang ada yang cat. Iya, emang kagak mau kadang-kadang kita pengen cepet sementara jenazah mau madang mulu lagi hidupnya ya. Keluar apa itu? Iya, itu kita perlu sabar tuh ya. Itu perlu sabar ya. Nggak bisa cepet gitu. Jadi kita pastiin harus bersih dan tangan kita Bu, selain pakai handscoot, sarung tangan dokter tuh kita lapisi dengan beberapa lapis kain, disebutnya bihir totin malfufatin kalau dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah itu, dengan beberapa lapisan yang tebal supaya megang itunya nggak berasa, karena itu bagian paling memalukan si mayit gitu. Jadi pakai adabnya, pakai lapisan yang tebal. Kemudian sambil kita siramin, kita istinjain, kemudian perutnya sebelum kita gosok, kita urut-urut, kasih air sabun biar licin. Pastikan biar licin, kan dia mau peret apa sih bahasa Indonesia? Kesat ya, gitu ya maksudnya. Susah banget pakai bahasa Indonesia. Jadi agak, makanya kalau orang kalau udah 3 hari meninggal tuh kalau kita tarik mungkin putus dia sobek luka gitu. Nah maka harus kita kasih pelicin pakai air sabun. Pastikan di sini nggak ada luka, takut bekas ada operasi menghindari gitu ya. Nah itu setelah dikasih air sabun, ditekan-tekan begitu sambil kita kita buang, kita istinjain. Kita lihat itu kan warnanya macam-macam tuh. Ada warna kuning, coklat, ada kalau udah 3 hari nggak makan hitam gitu. Kalau meninggal mendadak tergantung apa yang dia makan. Kalau gejer kangkung ya hijau. Terus kita tekan, begitu ternyata keluar di semponya, ya bersihin dulu, itu bersihin. Terus sampai bersih benar-benar. Nah kita udah bersih, anggap baru sekali. Terus kita tekan lagi, kita istinjain bersih berarti 2 kali. Nah kita tekan lagi, ketiganya ada lagi, berarti balik lagi 0. Itu bersihin lagi terus kayak begitu ya, termasuk itu. Kuku-kukunya Bu kalau mau panjang nggak usah harus dipotong, asal dibersihin deh. Gitu, penting bersihin. Kalau mau ada kuku yang sobek silakan dipotong. Nanti potongan taruh di kain kafan. Ya, jangan dibuang, takutnya ntar ada orang melihat jadi sugesti negatif. Gitu, takutnya itu doang. Tuh di situ kan kemarin kukunya dibuang situ tuh. Ya, terus maksudnya itu. Dia dimanfaatin sama yang kumpul mereka kan bertanggung jawab tuh ya. Gitu. Balikin kuku gua gitu. Bang kuku dan aja. Iya, satu lagi dari tadi, satu lagi baik. Ya.
Iya. Selama belum dimandikan. Bacanya sih. Karena dianya masih kotor. Boleh aja Bu, asalkan yasinnya jangan ditaruh di tubuhnya si mayit gitu maksudnya. Karena gini maksudnya Bu ya, tubuh mayit itu ketika mata terpejam lubang-lubang semua terbuka sehingga kotorannya juga keluar. Maka itu tadi ketika orang pertama kali meninggal dunia harus segera diistinja gitu, dibersihin lah kira-kira gitu. Bahkan kalau di Sulawesi di Kendal itu mandi 2 kali, mandi salah sama mandi jenazah gitu. Mandi salah tuh mandi bersihin kotorannya itu. Ntar ada mandi jenazah pas dia mau dikafan disolatin lagi. Itu tradisi misalnya kayak gitu. Ya kita nggak bisa salahin juga. Kalau misalnya baca yasin nggak ada, nggak ada yang disalahkan dan nggak diharamkan gitu. Baca yasin ya baca lah ya gitu. Kenapa kita doain dia? Cuma memang bagusnya gitu. Sekali lagi bagusnya jenazah meninggal itu segera dimandikan. Karena apa? Secara jujur gini ibu ya. Satu, setelah 4 jam orang meninggal dunia itu badannya kaku. Yang kedua, setelah 10 jam dengan suhu yang seperti kita ini ya 30 derajat itu dengan durasi 10 jam aromanya udah mulai berubah gitu. Jadi makin lama dia makin nggak nyaman, maka harus segera gitu ya, segera dimandikan, dibungkus sehingga udah enak lah aromanya juga. Tinggal kalau punya orang keluarga pengen lihat mukanya ya tinggal di muka aja dulu, mukanya jangan langsung ditutup kira-kira gitu. Makasih Pak Ustaz, menyambutnya kotoran itu tadi. Itu kalau misalnya sebelum meninggal itu kotorannya itu sudah keluar. Ini pengalaman nenek saya dulu. Jadi dia sudah keluar hitam-hitam gitu Ustaz. Terus juga minta dibersihin. Terus kan waktu itu yang bersihin ibu saya nungguin. Terus ibu saya ngambil basrap ke kamar mau buang, sudah dibersihin itu. Terus meninggal Ustaz. Itu bersihin lagi nggak? Bersihin lagi Bu. Oh gitu ya. Kan standar bersihinnya setelah dia meninggal dunia gitu ya. Jangan mentang-mentang udah dimandiin terus dia meninggal dunia kagak dimandiin lagi baik. Ya tetap baik kewajiban kita. Ya soalnya jedanya itu kan ya standar membersihkan paling 1 menit dari dia dibersihin. Karena berbeda ya Bu ya. Karena itu kan dia istinja dia BAB-nya dengan BAB normal. Sementara begitu meninggal dia itu adalah prosedur orang ketika lepas roh itu memang semua lubang-lubang terbuka sehingga kotoran-kotoran di dalam juga terbantu keluar dengan sendirinya gitu ya. Maka itu pas dibersihin sudah nggak ada. Iya, tapi standar kita harus tetap bersihkan. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah nanti simulasi sama Bu Widya. Beliau juga ada aktivis praktisi dalam penanganan jenazah di RSUD, di instalasi jenazah RSUD Depok. Dan di sini juga ada Bu Erni. Mana Bu Erni ya? Ada mana ya? Tadi ada Bu Erni sama saya. Wah ini Allah. Soalnya separuh wajahnya gitu. Ada Bu Erni, beliau ini tim saya. Alhamdulillah ikut pelatihan dan sekarang sudah menjadi praktisi penanganan jenazah. Kemarin ikut sama saya dalam penanganan jenazah korban gempa di Cianjur. Beliau yang menangani jenazah yang bentuknya udah kayak gitu-gitu darurat gitu. Jadi sebagian ada anak-anak muda yang saya bawa gitu pulang dari kamar jenazah langsung pada bengong melamun. Sebutnya apa? Pesawat. Kalau gue udah enggak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz Madroi atas materi-materi yang luar biasa ya, yang harus kita ketahui tentang jenazah, karena setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian. Baik, acara selanjutnya ini acara yang lebih seru lagi, yaitu praktek mengurus jenazah yang akan disampaikan oleh Ibu Widya, karena kita memisahkannya jenazahnya perempuan ya Ibu ya, karena kita semua perempuan, jadi mayat perempuan, makanya dipimpin oleh perempuan juga. Kepada Ibu Widya kami persilahkan.